menyusul kemudian, Andre mengacungkan tangannya juga. Saya juga mau. Ujar Andre dengan mulut masih tersisa bakpao. Dipanggillah Bagus dan Andre ke depan. Anak-anak, kita sudah mendapatkan 2 calon ketua. Pikirkan baik-baik, siapa yang akan kalian pilih? Saran ibu, pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Murid-murid menganggukkan kepalanya. Hari pemilihan ketua pun tiba. Setelah upacara selesai, Bunita, Nabila, dan teman-temannya bergegas ke kelas. Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silahkan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur, kata Bunita. Serentak murid-murid menjawab. Bunita membagikan selembar kertas kecil. Kemudian murid-murid menuliskan nama calon ketua. 3 menit kemudian, kertas itu terkumpul di sebuah kotak. Penghitungan suara pun dilakukan. Nabila membantu Bunita membacakan nama yang tertera di kertas suara. Bunita menulis angka di papan tulis. Hingga akhirnya kertas terakhir tertulis nama Bagus. Bunita mulai menghitung perolehan suara. Bagus mendapatkan 20 suara, sementara Andre 10 suara. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah serempak murid-murid menjawab. Selamat ya Bagus, kamu menjadi ketua kelas yang baru, Bu Guru berkata. Terima kasih Bu, ucap Bagus. Hari yang bagus, selamatlah ya, kata Andre. Sekarang, siapa yang akan kamu pilih sebagai wakilmu Bagus? Bunita bertanya. Bagus terdiam dan berpikir. Teman-teman, bagaimana kalau Andre jadi wakilnya? Teriak teman-teman dengan kompak. Oke, selesai. Di sini ada pertanyaan pemantik. Apa yang kalian dapat dari informasi di atas? Apakah terdapat kegiatan tentang musyawarah? Ada. Kalau ada, mengapa kita perlu bermusyawarah dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa? Untuk mencapai mufakat. Nah, di dalam sekolah pasti itu terdapat musyawarah, salah satunya pemilihan ketua kelas yang seperti kita lakukan di awal-awal pembelajaran ini. Kita juga pernah memilih dengan cara voting ya. Voting itu pemilihan ketua kelas dengan memberikan hak suaranya kepada calon ketua kelas yang ada. Anak-anak, Bunita akan menjelaskan tentang pengertian musyawarah. Musyawarah adalah kegiatan membicarakan suatu hal bersama-sama untuk mencapai keputusan yang disepakati oleh semua pihak. Musyawarah juga dilakukan dengan semangat kerjasama dan saling menghargai. Tuh. Selanjutnya, ciri-ciri dari musyawarah.
Di dalam musyawarah itu tujuannya adalah menghindari pertengkaran. Terus menguatkan kerjasama, membentuk sikap adil dan demokratis. Seperti pemilihan presiden itu dilakukan dengan demokrasi, memberikan hak suara masing-masing orang untuk memilih siapa calon presiden dan wakil presiden. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. Nilai-nilai dalam musyawarah yang pertama adalah kejujuran. Jadi tidak ada orang-orang yang berbohong di dalam suatu musyawarah. Itu namanya kita harus mencapai suatu kesepakatan. Kemudian toleransi. Toleransi juga dengan temannya kalian bisa bekerja sama. Demokrasi, seperti tadi pemilihan ketua kelas itu dilakukan secara demokrasi. Kemudian tanggung jawab dan kesatuan dan kesatuan. Syarat musyawarah yang baik itu adanya masalah yang dibahas, kemudian semua anggota hadir dan aktif, kemudian setiap pendapat didengar, ada pemimpin musyawarah, hasil musyawarah disepakati bersama. Sikap yang harus dimiliki ketika bermusyawarah yang pertama, saling menghormati, mau mendengarkan, tidak memotong pembicaraan, tidak memaksakan pendapat, dan menerima hasil keputusan bersama. Nah, di dalam musyawarah itu sesuai dengan sila keberapa anak? Akan berbunyi bagaimana? Lambangnya dari sila keempat apa? Arti dari sila keempat ini adalah setiap keputusan harus dibuat secara adil dan bijaksana melalui musyawarah. Akibat tidak bermusyawarah, jika tidak melakukan musyawarah bisa terjadi yang pertama salah paham, maka bisa suatu kelompok itu akan terjadi salah paham jika tidak ada musyawarah. Jadi pengen menang sendiri gitu anak-anak. Terus perpecahan, terus keputusan tidak adil dan tumbuh sikap egois dan saling menyalahkan dalam suatu kelompok. Nah, ini ayo berdiskusi. Anak-anak, kemarin Bu Guru sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian tentang musyawarah. Bu Guru akan bagi terlebih dahulu ya. Silakan nanti ditulis kelompoknya dan anggota kelompoknya.
Ya, silakan dilanjutkan kembali. Kelompok 2 ada kesulitan? Oke, silakan dilanjutkan kembali. Kelompok 3 ada kesulitan? Kelompok 4 ada kesulitan? Ya, anak-anak sudah selesai semuanya? Sudah habis, silakan. Siapa yang mau maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya? Kelompok berapa? Kelompok 3, maju semuanya maju. Yuk. Nanti setelah kelompok 3 maju, silakan dari kelompok 1, 2, dan 4 bisa memberikan tanggapan dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil Ya, oke. Terus dibaca pertanyaannya, kemudian jawabannya. apa yang dimaksud musyawarah? Musyawarah adalah kegiatan berdiskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. Ya, lanjut. Mengapa kita perlu musyawarah dalam kehidupan sehari-hari? Agar keputusan yang diambil adil dan dapat diterima semua pihak. Bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan sopan dan menghargai orang lain saat musyawarah? Ya. Dengan berbicara lembut, tidak memotong pembicaraan dan menghormati kebebasan teman. Apa yang sebaiknya kita lakukan jika mendapatkan kita dari kelompok dan teman-teman? Menerima dengan lapang dada dan tetap mendukung keputusan bersama. Ya, kalian yang laki-laki, oh mas. Asal sesuatu sangat mau. Ya. Bahwa kita harus saling menghargai dan mencari keputusan yang terbaik bersama. Oke, itu jawaban dari kelompok 3. Ada kelompok lain yang mau menanggapi jawaban dari kelompok 3? Kelompok berapa, Mbak? Kelompok 1, silakan berdiri. Yang keras, ya biar dengar semuanya. Menurut kelompok kami, pendapat yang disampaikan kelompok 3 sesuai dengan kelompok kami. Oh, berarti kalian, kamu, kelompokmu juga sudah sesuai dengan kelompok 3? Sudah. Oke, ada yang lain kelompok 2 dan kelompok 4 sesuai juga? Oke, silakan duduk, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik anak-anak, Bu Guru ada permainan teka-teki silang tentang musyawarah. Kalian bisa melihat di layar, kelihatan ya? Kita akan memulai. Oke. Pertanyaan pertama. Kegiatan membahas suatu masalah secara bersama-sama dinamakan teka-teki musyawarah. Oke, satu betul. Yang kedua, Anton dan Rani berdiskusi mengenai pertunjukan seni di kelas. Musyawarah tersebut terjadi di lingkungan sekolah. Kita cek. Oke, betul lagi. Yang ketiga, menyampaikan pendapat saat
bermusyawarah harus menggunakan bahasa yang sopan. Kita ketik sopan. Oke. Ya, lanjut. Tujuan musyawarah untuk mencapai pendapatmu. Oke, lanjut. Pintar semuanya nih. Berdiskusi tentang rencana mengunjungi saudara termasuk dalam contoh musyawarah di rumah. Oke, lanjut. Cara menyampaikan pendapat salah satunya yaitu menyampaikan pendapat ketika sudah mendapatkan giliran pendapat. Coba ini ada sudah ada L, coba ya. Oke, giliran. Lanjut. Musyawarah dapat terjadi di Oke, terakhir yang terakhir, suara terbanyak menjadi kesepakatan. Selamat ya. Ayo Pak. Suara terbanyak menjadi kesepakatan. Sama tadi minta servisnya S langsung N. Oke, tepuk tangan buat ya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Kita akan membuat kuis lagi tentang teka-teki silang. Oke, kegiatan yang paling menyenangkan.
dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.